Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem upah dan pengangguran di Indonesia, kelanjutan dari pembelajaran kita minggu kemarin tentang bab 3 ketenagakerjaan. 1. Sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh para pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh para pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Di sini terdapat bagian interaksi antara pemerintah, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam penentuan upah. Para pekerja akan memberikan jasa atau tenaganya kepada para pengusaha sebagai pemberi kerja. Sebagai balas jasanya, para pengusaha ini akan memberikan upah kepada para pekerja. Dalam penentuan besar upah, tidak jarang terjadi perbedaan sudut pandang antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan mediator dalam penentuan tingkat upah, yaitu pemerintah. Peran pemerintah ini akan melindungi pengusaha serta melindungi para pekerja. Sistem upah yang berlaku di Indonesia. Sistem upah yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan waktu, hasil, borongan, bonus, dan mitra usaha. Upah menurut waktu. Besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Kelebihan dari sistem ini yaitu pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan. Kekurangan dari sistem ini adalah tidak akan ada perbedaan antara karyawan yang rajin dengan karyawan yang tidak rajin, sehingga karyawan tidak memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik. Kedua, upah menurut hasil. Dalam sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Untuk jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Kelebihan dari sistem upah ini adalah pekerja termotivasi bekerja untuk mendapatkan upah yang lebih besar. Kekurangan dari sistem upah ini adalah perusahaan atau si pemberi kerja kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Upah borongan. Untuk besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan dan waktu pengerjaannya. Kelebihan dari sistem upah ini adalah perusahaan atau klien tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan pekerjaan dan karyawan. Kekurangan dari sistem ini adalah lebih mahal dibanding upah harian. Upah sistem mitra usaha. Dalam sistem upah ini, hubungan perusahaan dengan pekerja bukan sebagai buruh dan majikan, melainkan mitra kerja, sehingga para pekerja merasa memiliki perusahaan. Upah dengan sistem bonus. Sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberi insentif supaya karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Kedua, pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan sifatnya.
Pengangguran berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Terbuka. Pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja. Kedua, pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur yaitu tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja. Ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimal. Di sini terdapat perhitungan tingkat setengah menganggur dan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat setengah menganggur rumusnya adalah bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi angkatan yang bekerja dikali 100%. Tingkat pengangguran terbuka rumusnya adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 4, yaitu pertama, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal berkaitan dengan mundurnya kegiatan perekonomian suatu negara. Kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor satu ke sektor lain. Keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Upaya mengatasi pengangguran. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Antara lain, 1. Mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu. Kedua, membuka lapangan pekerjaan dengan menyokong para pengusaha kecil atau menengah untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Ketiga, menggalakkan kepada masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Keempat, mendirikan tempat pelatihan keterampilan seperti kursus, sanggar, atau balai latihan kerja. Kelima, meningkatkan efektivitas pemberian informasi ketenaga kerjaan melalui lembaga tertentu sebagai salah satu upaya perluasan lapangan kerja. Permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Umumnya, permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu ada 5. Pertama, tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Kedua, jumlah angkatan kerja yang sangat tinggi. Ketiga, persebaran kerja yang tidak merata. Keempat, rendahnya kualitas tenaga kerja atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, tingkat upah yang rendah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.